Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Kenangan Masa Kecil karya Mbah Ngesot. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Apa lu percaya sama setan, demit, kuntilanak, jin, dan kawan-kawan lainnya? Gua yakin jawaban kalian adalah tidak. Lagian siapa juga yang mau percaya sama hantu? Sebagai manusia modern, haram hukumnya percaya sama hantu. Hari gini orang sudah bolak-balik keluar angkasa, masih saja percaya klinik model gitu. Kurang lebih gitu kan yang ada di pikiran kalian semua. Nggak perlu nggak enakan, bilang saja. Kalau saja gua normal kayak kalian, mungkin gua akan menjawab hal yang sama. Pikiran logis gua menjerit-jerit setiap kali dengar hal-hal yang gaib dan tidak masuk akal. Tapi sekeras apapun logika gua menjerit, tetap saja bakal kalah sama kenyataannya. Semenjak kecil, gua berbeda dengan orang kebanyakan. Kalau kata kakek gua, mata gua ini terang banget sampai-sampai bisa lihat yang semua orang tidak bisa. Indigo kalau sebutan orang sekarang. Tentunya punya indera keenam ini tidak ada enaknya. Kadang gua merasa capek tiap kali ada makhluk halus yang sadar gua bisa lihat mereka dan mulai bergentayangan di sekeliling gua. Tapi sekarang gua udah mulai terbiasa dengan kehadiran mereka. Malahan sekarang kemampuan gua ini berguna banget buat teman-teman gua. Dengan mudah gua bisa menunjuk sudut mana aja yang angker di rumah temen dan kantor gua. Jadi mereka bisa agak hati-hati lagi. Di antara semua suka duka jadi orang indigo, ada satu pengalaman terburuk buat gua. Kejadian itu terjadi saat gua masih kecil, umur 5 tahunan kalau nggak salah. Titik balik dimana akhirnya gua sadar apa yang gua biasa lihat tidak bisa dilihat orang lain. Dan sebagian besar teman-teman gua saat itu ternyata nggak kasat mata. Ketika itu gue lagi liburan bersama keluarga ke Purwokerto. Berangkat pagi-pagi sekali dengan konvoi 3 mobil yang berisi keluarga gue dan bibi gue. Sebenarnya gak hanya mau liburan saja saat itu, tapi juga menghadiri pernikahan salah satu saudara gue yang diadakan di kota itu. Mobil yang membawa rombongan sampai di sana malam. Bokap yang bawa mobil langsung membelokkan mobil ke hotel yang memang udah kita pesen sebelumnya untuk bermalam. Namanya Hotel Anggrek. Meski bangunan lama, tapi sudah mengalami pemugaran beberapa kali, jadi terkesan nyaman. Ketika sampai di lobi, gua bersama bibi dan nyokap menunggu di sofa besar di saat bokap dan paman gua mengurus keperluan check-in. Gak perlu waktu lama, kami semua sudah bisa menempati kamar yang disediakan. Rencananya bokap dan gua akan satu kamar di kamar 202. Gak lama setelah masuk kamar, tiba-tiba tante gua datang ke kamar. Dia ternyata pengen tidur di kamar itu bersama bokap. Gak heran sih, soalnya bibi gua itu adalah adik yang paling dekat sama bokap. Nyokap gua sendiri tidur di kamar berbeda bersama adik gua yang saat itu masih kecil. Gua gak inget kenapa saat itu bokap dan nyokap tidak satu kamar. Lanjut ke bibi gua yang duduk di atas kasur diam-diam memperhatikan bibi gua itu. Awal masuk ke kamar, dia kelihatan sumringah, tapi tidak lama mukanya berubah jadi sedikit tegang. Gua ingat saat itu bibi ngomong kalau kamar yang ditempati bokap mendadak kerasa panas dan gerah. Walaupun dia nggak bilang apa-apa lagi, tapi gua menangkap ada sesuatu yang aneh sama bibi gua. Setelah ngomong sedikit lagi sama bokap, bibi gua pergi. Rupanya beneran dia nggak jadi tidur di kamar itu. Jadilah gua sama bokap berdua di kamar. Gua tidur di kasur dekat jendela, sedangkan bokap tidur di dekat kamar mandi. Di antara kasur kita berdua ada TV ukuran 21 inch yang dari pertama datang tidak pernah di-setel. Menjelang jam 10 malam, bokap menyuruh gua tidur. Hal aneh yang pertama gua sadari di kamar itu adalah suhu kamar yang beberapa kali mendadak berubah dari dingin sekali, terus tiba-tiba panas dan sumpek, mirip udara di gudang yang tidak ada ventilasinya. Gua tidak curiga sama sekali dan langsung tidur saja. Malam di hotel itu memang sepi, tidak ada suara lain selain suara mobil dari jalan depan yang kedengaran sayup-sayup. Tidak ada aktivitas yang kedengaran di dalam hotel, bahkan di kamar sebelah. Pokoknya malam itu sepi di lingkungan hotel. Perlahan-lahan gua pun tertidur tanpa gua sadari. Beberapa jam gua tidur, gua kebangun karena suara TV yang cukup kencang
kencang. Kelopak mata gue terbuka pelan. Saat itu gue curiga bokap nyetel TV karena tidak bisa tidur. Pas gue lihat, bokap ternyata masih tertidur di atas kasur. Jantung gue mulai deg-degan saat menyadari TV nyala sendiri. Tidak berhenti sampai situ, TV itu juga nyala terus mati beberapa kali, kayak ada yang mainin. Muka gue mulai keringetan walau angin AC bertiup kencang. Mulai ketakutan, gue pun memutuskan untuk menutup mata dan mencoba tidur lagi. Tapi gagal, sampai akhirnya TV itu mati dan tak nyala lagi. Gue bernapas lega. Kejadian itu akhirnya berhenti juga. Tapi gak lama dari kejadian itu, gue dengar suara napas bokap. Suaranya berat banget kayak orang sesak. Gue pun memberanikan diri untuk membuka mata lagi dan melirik ke arah bokap. Saat itu gue terkejut. Gue lihat ada sesosok perempuan berbaju putih sedang menindih tubuh bokap gue. Rambutnya panjang, bikin gue gak lihat wajahnya. Gue pengen panggil bokap, sama sekali tidak bisa bicara. Mulut gue sulit terbuka dan badan gue tidak bisa digerakin. Gue pikir perempuan itu adalah nyokap gue yang lagi bermesraan dengan bokap. Tapi dilihat dari badannya tidak mirip sama nyokap gue. Daripada mikir makin kemana-mana dan makin takut, gue akhirnya menutup mata lagi dan mencoba tertidur. Lama gue menutup mata dan suara geraman bokap gue yang sesak masih terdengar, bikin gue penasaran dan membuka mata lagi. Jantung gue langsung berdegup kencang karena perempuan itu ternyata menoleh ke gue. Rambutnya panjang terbelah di tengah, menutupi kedua matanya. Perempuan itu bukan nyokap gue atau siapapun yang gue kenal. Gue inget sekali, perempuan itu punya 2 taring panjang yang keluar dari mulutnya. Dia menyeringai ke arah gue seakan dia mau melayang buat mencekik gue. Badan gue gemetaran di balik selimut. Gue berusaha untuk tidak jatuh pingsan, padahal kepala sudah pening dan aliran darah gue sudah kencang naik ke otak, membikin pandangan mata mulai kabur. Melihat gue yang ketakutan, sosok perempuan itu malah tertawa cekikikan. Untungnya saat itu gue sedikit-sedikit belajar beberapa doa, jadi langsung saja gue baca doa dalam hati. Doa gue yang belepotan itu ternyata berhasil. Si perempuan misterius itu lenyap begitu saja, ninggalin bokap yang terbatuk-batuk di dalam tidurnya. Setelah kepergian perempuan itu pun gue tidak bisa tidur lagi. Jantung gue masih berdebar kencang dan darah gue berkumpul semua di kepala, membikin kepala sakit dan demam tinggi. Kasur yang gue tidurin udah lepek sama keringat gue sendiri. Pas menjelang subuh, gue baru bisa tertidur. Bokap gue adalah orang yang pertama sadar kalau gue terserang demam tinggi dan hampir step. Pagi-pagi gue dibawa ke kamar nyokap dan di situ gue menceritakan apa yang gue lihat sama nyokap. Ternyata dari awal emang orang tua gue udah tahu gue punya kelebihan dan mereka langsung percaya, apalagi ditambah keterangan bokap gue yang ternyata semalam ditindihin sama makhluk halus. Pas siangnya gue sudah mau dibawa ke rumah sakit biar dapat penanganan medis, tetapi kakek gue tiba-tiba menelpon untuk suruh bokap bawa gue pulang hari itu juga. Padahal belum ada yang kasih kabar kakek gue tentang kejadian ini, tapi dia langsung tahu kalau menurut bokap, kakek emang koneksinya kuat. Kejadian apapun yang menimpa anggota keluarga pasti kakek gue tahu tanpa ada yang bilang. Jadilah hari bokap bawa gue pulang. Ketika pas mau check out, nyokap gue tanya ke resepsionis masalah kamar 202 yang ditempatin gue dan bokap semalam. Emang ada apa mbak di kamar itu? Tanya nyokap gue. Gak ada apa-apa kok bu, jawab resepsionis. Nyokap sadar kalau resepsionis itu mengelak dan ada sesuatu yang disembunyikan sama pihak hotel. Anak saya badannya tiba-tiba sawan mbak, jadi saya perlu tahu informasi tentang kamar itu. Kalau ada apa-apa sama anak saya, mbak mau tanggung jawab? Tanya nyokap kembali. Si resepsionis gelalapan dan akhirnya mau ngomong. Sekitar 3 hari yang lalu ada tamu perempuan yang gantung diri di kamar itu bu. Kami minta maaf karena kami kira kamar itu sudah aman setelah dibersihkan sama orang pintar, jelas resepsionis tersebut. Nyokap langsung saja naik darah. Dia gebrak meja resepsionis. Kalau sampai ada apa-apa sama anak saya, akan saya tuntut hotel ini. Lihat saja.
Bokap merenggut tangan nyokap sebelum kondisi semakin buruk. Yang ada di kepala bokap adalah menyelamatkan gua dulu. Gak lama berselang, gua sudah ada di dekapan nyokap gua di dalam mobil yang meluncur menuju Jakarta. Sepanjang perjalanan gua melihat jalan dari jendela. Pikiran gua kosong. Satu-satunya hal yang gua sadari adalah rasa lelah yang amat sangat. Rasanya mau tidur tapi tidak bisa. Gua bersama keluarga sampai di Jakarta malam itu. Pas mobil bokap masuk ke garasi rumah, kakek gua keluar dari dalam. Dia sengaja menunggu gua pulang. Anehnya, gua kayak kangen sama kakek. Rasanya pengen meluk dia saja, terus menangis. Rasanya cuma beliau yang bisa menghilangkan rasa lelah dan berat di badan ini. Kakek gua membukakan pintu mobil. Nyokap langsung menyerahkan gua ke beliau. Pas digendong sama kakek, gua dibacakan doa sambil mengusap kepala gua. "Nih anak ketempelan, dia ngikut sampai sini," kata kakek gua ke bokap. "Terus mesti gimana?" tanya bokap gua, mukanya kelihatan sedih. "Biar baba yang nanganin," ucap kakek. Kakek gua membawa gua ke kamar. Di sana gua ditidurin di atas kasur sementara kakek baca doa tepat di telinga. Entah apa yang dia baca, tapi lama-kelamaan rasa lelah dan berat di badan gua hilang. Dan kondisi gua pun berangsur pulih. Malam itu gua akhirnya bisa tidur nyenyak untuk sesaat. Tapi bukan berarti gua bebas dari makhluk yang mengikuti dari hotel. Tepat saat tengah malam, gua terbangun karena udara dingin yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Keadaan kamar berisik banget. Hujan lebat turun di luar sana. Posisi kamar gua di rumah memang bersebelahan sama gudang, dan di dinding sekat antara kamar dan gudang ada jendela yang tidak pernah dibuka. Gua bangun dan duduk di atas kasur dengan tampang bingung. Kedua mata menyusuri setiap sudut kamar seakan-akan gua ada di suatu tempat yang asing. Mata gua berhenti di lemari baju yang ada tepat di depan kasur. Tepat di atas lemari itu, gua lihat ada kepala lelaki melototin gua. Bola matanya merah, kulit wajahnya agak gosong kemerahan, kayak daging setengah matang. Kepala itu gak punya badan. Cukup lama gua memperhatikan kepala di atas lemari itu. Kepala itu juga membalas tatapan mata dan dia juga tersenyum seram. Gua manggil-manggil nyokap. Beberapa saat kemudian, nyokap masuk ke kamar. Gua kasih tahu dia tentang kepala itu. Nyokap tersentak. Dia langsung manggil bokap dan kakek gua yang saat itu nginep di rumah. "Ini jin yang ngikutin dari Purwokerto," kata kakek dengan suara bergetar. "Di mana kepalanya?" tanya kakek. Gua mengarahkan jari ke atas lemari. Kakek gua mengambil sapu lidi dan memukul-mukulkannya ke atas lemari sambil baca doa. Kepala itu hilang gitu aja. Terus gua bilang kalau kepala itu sudah gak ada. Bokap dan kakek gua keluar kamar. Tinggal nyokap gua doang yang sama gua. Nyokap naik ke atas tempat tidur buat mengeloni gua sampai tidur, dan itu berhasil. Gua tertidur lagi selama beberapa jam, tapi kemudian terbangun lagi. Dengar ada suara sayup-sayup yang manggil nama gua. Saat terbangun, mata gua langsung terpaut ke gudang lewat jendela di dinding sekat itu. Di dalam gudang, gua lihat ada balon dalam posisi tegak, gak bergerak sama sekali. Lama gua memperhatikan balon itu sampai akhirnya bergerak ke kanan dan ke kiri. Semakin lama gua perhatikan, balon itu berubah jadi kepala yang tadi gua lihat. Gua bergidik ngeri. Yang tadinya masih ngantuk langsung segar. Rasanya gua pengen manggil nyokap gua lagi, tapi kali ini bibir gua kaku dan suara gua tidak keluar sama sekali, seperti ada yang menahan supaya gua tidak manggil nyokap. Dalam kondisi genting itu, ada yang bisikin gua untuk memejamkan mata dan membaca doa sebisa gua. Suara itu kedengeran seperti suara kakek gua. Gua ikutin suara itu. Ketika melek lagi, balon yang menyerupai kepala itu sudah lenyap. Mungkin jin yang menempel sama gua pengen mengucapkan selamat tinggal malam itu. Soalnya setelah itu tidak ada lagi gangguan. Namun kejadian itu membawa perubahan besar ke diri gua. Gua menyadari bahwa gua punya kelebihan bisa melihat hal-hal yang gaib sampai sekarang. Semenjak pengalaman itu, gua mulai berdamai dengan diri sendiri dan belajar hidup dengan indera keenam. Tak mudah memang, tapi gua selalu berpikir kalau apa yang Tuhan kasih pasti ada maksud dan tujuannya. Makanya terkadang kemampuan gua ini suka gua gunakan untuk hal-hal yang baik. Misalnya membantu orang-orang yang baru ditinggal orang terkasih. Jadi gua semacam media untuk mereka mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Mungkin apa yang gua lakukan itu tidak benar menurut banyak orang,
Tapi benar menurut gua pribadi, jangan hakimi. Gua hanya mencoba membantu orang yang gua kenal saja. Untuk kalian yang punya kemampuan sama, pesan gua jangan menyerah dan terus bertahan hidup di antara mereka yang sudah mati. Kalaupun kalian dijauhi lantaran disangka orang aneh, bawa santai saja. Pasti ada orang-orang di luar sana yang mau menerima kita apa adanya. Jadi stay positif aja. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.